Pengalaman paling berkesan ya awal main bola mungkin di Persipura ya, bermain bersama ya senior-senior saya seperti Kakak Boas, Kakak Ricardo, Kakak Ian, Justinus Pai, hingga aja saya bisa jadi pemain profesional saat ini. Ya, halo Viva Mania, kembali lagi sama saya Ilham. Saya sekarang berada di markas besar Dewa United dan bersama salah satu pemain mereka yang sempat absen selama hampir setahun, yaitu Mas Brian Fatari. Halo Mas, sehat? Halo, Seth. Alhamdulillah sehat ya udah. Ini Mas Brian Fatari ini sebagai salah satu pemainnya mungkin bisa dikatakan beruntung ya, karena 280 hari ini menurut catatan 280 hari tidak bermain dan 28 absen membela Dewa United karena ACL kalau nggak salah ya. Itu bagaimana tuh Mas menjalani hari-hari tanpa bermain sebagai atlet profesional waktu itu? Ya, pada saat masa itu tuh sangat berat ya. Apalagi yang kita pemain sangat takutkan itu cedera, bisa sampai ya berbulan-bulan, kadang bisa tahunan, dan masa recovery-nya juga itu yang sangat berat. Ya latihan sama fisio, kadang gym, kadang juga membosankan selama hampir kalau tidak salah 7 bulan. Nanti bulan ke-9 baru turun ke lapangan. Gitu. Kan tapi kan sebagai pesepak bola kan udah tahu ya kalau misalnya dalam bermain sepak bola yang syarat dengan fisik segala macam itu pasti ada harga yang dibayar, yaitu cedera gitu. Kenapa sih cedera tuh selalu jadi momok paling menakutkan untuk para pesepak bola gitu? Kalau dari Mas Brian sendiri? Ya kalau jadi momok yang tadi saya bilang itu karena ya bisa masa recovery-nya tuh bisa sampai tahun, dan kadang juga bisa penurunan karir, dan kadang juga bisa pensiun dini. Itu yang sangat kita pemain takutkan. Oke, nah ketakutan itu kembali untuk bisa mengalami cedera mempengaruhi mental nggak sih Mas? Karena kan ketika udah habis cedera terus udah pulih lagi terus pasti ada takut tuh, takut cedera lagi nih. Itu mempengaruhi nggak sih Mas secara mental? Sangat mempengaruhi, karena pada saat itu juga contohnya saya juga pada saat kembali ke lapangan, wow itu takut terjadi lagi seperti yang sebelum saya alami. Dan kadang juga kalau benturan sama pemain, waduh itu sangat takut sekali tuh. Ya, ketika emang habis masa penyembuhan dan akhirnya merumput lagi, itu kira-kira dari Mas Brian itu sendiri mengantisipasi gimana tuh? Apakah dengan bermain lebih hati-hati kah atau? Ya awalnya lebih berhati-hati, tapi lama-kelamaan sudah beradaptasi kembali lagi dan sudah bisa tahu apa yang harus saya lakukan di lapangan. Karena sudah pernah cedera, apa yang harus saya lakukan, terus ya kondisi apa yang harus saya jaga begitu biar tidak terjadi lagi. Oke. Nah hal yang paling berat dalam proses recovery itu apa Mas? Menunggunya sampai itu selesai atau melihat tim pemain-pemain lainnya akhirnya main segala macam terus akhirnya Mas cuma di mes doang? Ya kadang juga datang ke lapangan, lihat teman-teman juga kayak rasa termotivasi untuk pengen lagi kembali main, ini harus cepat sembuhnya. Dan itu juga saya rutin latihan lakukan biar saya bisa kembali main lagi, dan ya puji Tuhan saya bisa kembali lagi bergabung sama-sama dengan tim. Tapi waktu Mas yang mengalami recovery dan cedera ACL itu ada nggak sih terbesit buat pensiun kayaknya nih ya gitu atau ada sedikit lah gitu? Awalnya tuh saya juga berpikir gitu, pas cedera langsung sudah selesai ini, udah nggak bisa main lagi. Ya tapi dibantu oleh sama fisio, dokter, dengan teman-teman juga sekeliling bahwa ayolah operasi ini, ya saya melakukan operasi dan juga baru pertama kali kan operasi. Dan ya melewati masa itu memang sangat ya suka dukanya dapat juga sih. Oke. Tapi pernah nggak sih cedera pas lagi proses recovery itu, pernah juga nggak? Atau sebenarnya nggak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah? Ya karena sudah dikasih tahu sama yang senior-senior yang udah pernah alami cedera, ya lebih berhati-hati lah, jangan sampai terjadi lagi, itu yang ditakutkan. Makanya saya selalu antisipasi dengan fisio, selalu berhati-hati, nggak terlalu yang buru-buru mau cepat-cepat untuk sembuh. Oke. Waktu itu kan nggak salah cedera ACL ada karena salah tumpuan ya? Iya, salah tumbuhan. Itu meninggalkan bekas trauma yang parah nggak sih ke Mas sendiri? Ketika lagi, karena kan bola kan sangat fisik banget gitu loh dari Mas itu. Ya itu sangat trauma sekali, apalagi main di PT IKA lagi kan kembali, waduh itu menjadi salah satu yang saya takutkan.
begitu dan terjadi di lapangan tuh ya, tapi sudah lama kelamaan sudah melupakan itu. Oh, oke. Iya. Perlahan udah mulai Iya. recover juga ya. Dan dari Mas Brian sendiri udah bisa mengalami ACL dan akhirnya recovery dan akhirnya sembuh dan kembali lagi. Dari Mas Brian, untuk medis Indonesia udah cukup mumpuni nggak sih untuk menyembuhkan cedera pemain secara maksimal? Ya kalau untuk mumpuni dari pribadi saya sendiri ya cukup sih, karena banyak juga yang sudah kembali bermain, kembali ke lapangan, dan ya cukup Oh, dan sebagai pemain kira-kira proses mana nih melakukan mengurungkan niatnya untuk bisa ikut dalam hal operasi atau justru proses recovery yang paling parah, yang paling berat itu? Kalau operasinya sih kita nggak terlalu berat sih, tapi pada saat masa recovery-nya karena dari sakit langsung mulai latihan perlahan-lahan, wow itu sangat berat. Karena setiap hari harus latihan untuk pemulihan kan, karena harus bangunkan saraf-saraf yang tertidur pada pasca operasi. Ya kita harus bangunkan kembali lagi biar bisa beraktivitas kembali seperti normal gitu. Dan itu juga ngaruh juga sama Iya, makanan juga. itu ngaruh. Makanan juga. Makanan juga ngaruh. Terus suplemen juga kan yang kita minum gitu. Dan itu sebenarnya kalau pas lagi cedera itu, ini penasaran aja sih, pas lagi cedera itu ada nggak sih tuntutan dari pihak manajemen kamu harus bisa sembuh pada hari ini atau segala macam gitu? Atau sebenarnya itu membiarkan aja ke pemain? Dari manajemen tidak ada sih, mereka bilang ya kamu latihan aja dulu, recovery dulu, baik dulu, bagus dulu, baru kembali ke lapangan. Mereka tidak suruh buru-buru juga. Tapi kalau untuk medis ya mereka 6 bulan kan, 6 bulan atau 7 bulan udah bisa kembali turun ke lapangan, baru mungkin 9 atau ya hampir setahun lah baru bisa kembali play lagi dengan teman-teman. Tapi ada ketakutan nggak sih buat bakal kehilangan tempat di Dewa United waktu itu? Waktu itu saya nggak ada berpikiran ke situ, karena pikiran saya untuk sembuh aja dulu. Bagaimana sembuh dan kembali ke lapangan kita lihat di situ. Nggak ada kepikiran ketakutan? Nggak ada pikiran untuk itu. Karena yang penting sembuhnya dulu Iya, ya? sembuhnya dulu. Dan itu paling berat sebenarnya? Iya, itu paling berat. Nah, sebenarnya kan sebelumnya Mas Brian itu kan dari Persingapura, pada akhirnya pindah ke Dewa United. Kira-kira alasannya kenapa sih gabung ke tim Dewa yang waktu itu notabene baru, Bang? Iya. Ya awal itu saya semenjak di Persipura sudah dikomunikasikan oleh Pak Ardian ya. Pak Ardian setiap hari selalu tanya kabar saya, terus kondisi kamu bagaimana. Sampai itu banyak tim juga yang tawar gitu. Tapi dari Dewa selalu setiap hari tanya. Jadi saya pikir ini Dewa serius ini datangkan saya begitu. Dan sudah saya datang ke Jakarta ketemu dengan Pak Ardian. Akhirnya Pak Ardian kasih tahu tentang mereka punya planning ke depan bagaimana, langsung saya bilang kayaknya tim ini serius nih. Ya terpaksa langsung memilih untuk main di Dewa. Oke. Tapi pada akhirnya waktu itu main sebentar di Dewa terus akhirnya cedera, itu merasa menyesal nggak sih? Kayak aduh gue baru nerima Dewa terus tiba-tiba langsung cedera panjang lagi. Awalnya juga saya berpikiran begitu karena baru masuk putaran kedua tiba-tiba musim berikut cedera. Waduh, saya berpikir saya baru datang di sini langsung tiba-tiba cedera, apa yang harus saya berbuat? Ya tapi dari Fardian sih nggak ada, mereka dari Dewa nggak ada tuntutan apapun, mereka cuma mau saya sembuh dan kembali bermain, itu saja. Kira-kira apa sih bantuan yang dilakukan manajer untuk bisa Mas Brian itu bisa sembuh tuh sebenarnya udah bagus atau belum sih? Sangat bagus sih, mereka dukung sekali, mereka ya maksudnya support saya selalu gitu. Untuk biar bisa kembali bermain lagi. Oke, ngomongin Dewa di musim ini, Dewa ini sebenarnya bisa dikatakan tim yang sangat promising ya untuk bisa bersaing di papan atas, karena mereka baru aja ngalahin, mungkin bisa salah satu tim yang bisa ngalahin top 4 kali ya, Persebaya, Persija, dan Persib juga. Dan akhirnya mereka ada di runner up di musim ini. Menurut Mas Brian sendiri, apa sih yang menyebabkan Dewa itu bisa berkembang secara cepat dengan tim-tim Liga 1 lainnya gitu? Karena kan dia hanya baru berapa kalau tahun. mau bilang dengan fasilitas juga sangat mendukung buat kita pemain-pemain kan, jadi kita juga merasa nyaman dan musia rasa bagus lah. Terus untuk tim kebersamaannya begitu, dan setiap kita selalu saling support lah gitu. Oke, berarti fasilitas ngaruh juga. Tapi kan Mas sendiri ini bukannya untuk mengulik ke Persipura, tapi kan Mas Brian datang dari tim yang mungkin punya fanbase yang besar gitu, sedangkan Dewa kan tidak terlalu banyak gitu. Itu sebenarnya tidak jadi hambatan buat Mas Brian atau gimana?
Sebenarnya tidak jadi hambatan sih. Ya karena saya juga sudah pernah keluar kan, jadi udah tahu lah situasi di tim-tim yang di luar Papua gitu. Oh, oke. Nah, Jan Older Kering kan ibaratnya salah satu pelatih yang sangat bagus untuk di Dewa ya gitu, karena dia bisa memberikan gameplay yang menarik untuk Liga 1 gitu. Nah. Hal yang paling signifikan dari yang diberikan oleh tim pelatih sampai akhirnya Dewa itu bisa bersaing di papan atas apa sih? Dari tahun ke tahun gitu. Dari tahun ke tahun. Kira-kira ada perubahan yang signifikan nggak yang diberikan? Iya, sangat bagus dari tim kepelatihan karena mereka bisa tahu kita setiap pemain punya karakter masing-masing. Kita maunya seperti apa, dan mereka bagus sih untuk jadi maksudnya mentor untuk kita, itu sangat bagus. Oh, oke. Tapi dari coach dan sendiri menargetkan untuk apa, juara kah atau tidak musim ini? Atau sebenarnya ya udah 4 besar aja dulu? Iya, awalnya kita targetnya dari pelatih kan 4 besar. Tapi ya kita tidak tahu ya, Tuhan mungkin berkehendak, mungkin kita bisa ya perlahan-lahan mungkin bisa juara, kita nggak tahu juga begitu. Oke, tapi untuk di musim ini 4 besar aja. Iya, 4 besar. Nah, pengalaman paling berkesan selama berkarir di sepak bola Indonesia apa sih? Oh, pengalaman paling berkesan ya awal main bola mungkin di Persipura ya, bermain bersama ya senior-senior saya seperti kakak Boas, kakak Ricardo, kakak Ian, Justinus Pai. Ya banyak pengalaman yang saya ambil gitu. Dan apalagi kakak Ricardo ya, satu posisi dengan saya tuh, saya sangat membantu saya sekali. Setiap pelatihan selalu kasih masukan, arahan bagaimana hingga aja saya bisa jadi pemain profesional saat ini. Berat gak sih rasanya bisa? Maksudnya kan Mas Brian sempat bermain dengan nama-nama besar ya, Mas Alosar, Ricardo Salampesi segala macam. Itu berat gak sih? Awalnya tuh sangat berat dan sangat nggak nyangka gitu. Maksudnya bisa main dengan mereka kan, karena apalagi kita di Papua sana kan, masa kecil kan selalu nonton mereka di TV gitu kan. Akhirnya bermain sama mereka tuh suatu kebanggaan. Sempet gak sih kayak starter kayak, satu lapangan nih sama mereka? Ya, pernah itu satu lapangan sama kakak Ricardo sama Justinus Pai. Itu saya rasa bukan saya ini yang bermain gitu, tapi bisa satu tim satu lapangan bermain dengan mereka, itu sangat luar biasa, yang sangat saya banggakan. Harapan Mas Brian sendiri untuk Dewa United di masa depannya kira-kira apa nih? Ya, Dewa United bisa lebih baik, maju dan berkembang maksudnya untuk sepak bola Indonesia lah. Dan kira-kira bisa bersaing ketat gak di papan atas? Ya, untuk ke Dengan depan materi pemain yang saat ini lah gitu. bisa bersaing sih di papan atas gitu. Dan itu pede banget. Pede banget. Nah, mimpi yang ingin Mas Brian raih untuk sepak bola Indonesia apa sih di dunia sepak bola? Ya, untuk itu ya timnas, ingin main di timnas Indonesia. Itu Ingin target saya. Ya. Kalau untuk di profesional kan sudah. Untuk lebih jauh ya ke timnas Indonesia harapan saya. Tapi ya, harapannya ada kans nggak sih untuk itu? Sekarang kan berarti ya itu kembali ke mereka yang menilai. Kita cuma jalankan apa yang kita jalankan, ya latihan, bermain, itu semua kembali ke mereka. Oke. Nah, terakhir Mas, kira-kira satu stadion yang bisa Mas kira-kira sangat menarik untuk didatangkan kembali gitu. Yang paling menarik untuk main stadion mana tuh kira-kira? Bandung. Gebelan ya? Iya, itu pertama kali juga kita kalahkan Persib sana dengan supporter yang luar biasa kan, banyak gitu. Nah kan Dewa kan ibaratnya nggak punya fanbase segala macam, tapi kenapa tadi Pak Arden bilang kalau misalnya mental para pemain itu malah justru senang ketika main tandang gitu, karena di depan supporter. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena kita lebih senang, kayak pemain lebih senang tertantang sih, kayak karena dengan situasi supporter banyak, terus dengan lawan tim yang bagus juga kan, Bandung. Ya kita lebih senang gitu, lebih enjoy, lebih menikmati pertandingan dengan situasi supporter kalau banyak gitu. Dan harapannya di musim depan kalau misalnya main di Banten itu bakal kayak gitu juga? Ya semoga tercapai lah gitu. Oke, supporternya. Ya itu dia perbincangan saya dengan Mas Brian Fatari. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Pagol, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.